Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam perkuliahan perencanaan pembelajaran. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, kelancaran, kemanfaatan dari ilmu yang akan kita pelajari. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah perencanaan yang berbasis high order thinking skill. Jadi ini menjelang perkuliahan kita yang terakhir. Baik, dipersiapkan di subuh, habis sholat subuh ini, meskipun dengan ngantuk, saya kepingin menyapa kalian, meskipun tidak secara langsung. Sengaja saya merekam perkuliahan pada kali ini supaya kalian bisa, barangkali nanti ada penjelasan-penjelasan yang susah bisa diputar berulang-ulang sehingga kalian menjadi ingat untuk bisa mengerjakan apa yang saya inginkan. Baik, kita dalam hal ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menyusun sebuah perencanaan pembelajaran berbasis HOT. Setelah beberapa minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran, apa itu tujuan, apa itu materi, apa itu metode, media, strategi, bagaimana cara melakukan penilaian. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara menuangkan itu semuanya dalam perencanaan pembelajaran yang berbasis HOT. Oke, kenapa harus HOT? Teman-teman, perlu diketahui bahwa permasalahan yang terjadi pada ujian nasional berbasis kompetensi itu ada berbagai macam permasalahan-permasalahan. Bahwa ada yang menyebut bahwa ujian nasional itu malpraktek. Ada yang menyebut rata-rata ujian nasional SMP alami penurunan, permasalahan dalam UNBK turun drastis, dan lain-lain. Akan tetapi lebih dari itu semuanya, teman-teman, bahwa dalam situasi dan kondisi pada saat ini, bahwa untuk bisa hidup di dalam alam yang serba tidak tentu ini, disrupsi, itu membutuhkan penguasaan atau membutuhkan manusia-manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu bagaimana logika itu harus berjalan, bagaimana nalar itu bisa berjalan, bagaimana discovery learning itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Discovery learning itu bagaimana menghubungkan retensi, kognisi yang ada di dalam otak dan pikiran kita ini bisa berjalan dengan baik. Nah, pendidikan menjadi salah satu kunci di situ untuk bisa melahirkan anak-anak bangsa yang bisa hidup di zamannya kelak. Tantangan di Islam kan ada subhanul yaum rijalul qad gitu kan. Remaja pada saat ini dan pemimpin di masa yang akan datang. Nah, pemimpin di masa yang akan datang itu harus memiliki kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Tidak hanya sekedar hubungan yang linear, tapi bilinear atau mungkin multilinear. Baik. Apa kaitannya dengan perencanaan pembelajaran? Karena perencanaan pembelajaran itu menjadi salah satu faktor utama atau syarat utama, syarat fundamental dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, ketika ngomong perencanaan, maka itu kaitannya dengan tindakan nanti. Ketika perencanaannya sudah tidak hot, maka tindakannya juga tidak hot, dan evaluasinya, penilaian juga tidak bisa berbasis high order thinking skill. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita start sebagai seorang guru dan menguasai kompetensi pedagogik, ya harus yang kita persiapkan adalah bagaimana kita menyiapkan pembelajaran yang berbasis high order thinking skill. Jadi ini dibutuhkan saat ini. Baik, selanjutnya apa yang perlu disiapkan dalam pendidikan itu? Ada 4. Yang pertama adalah kurikulumnya. Kurikulumnya sudah kurikulum tahun 2013 yang di sana apalagi ada pembaruan, harus merdeka belajar. Ini juga harus
diketahui, ada instruction, proses pembelajarannya juga berbasis high order thinking skill. Penilaiannya juga, dan dalam student learning-nya, dalam pembelajaran pada siswa, juga high order thinking skill. Nah, ini saya kira sudah saya singgung di pertemuan-pertemuan awal dulu terkait dengan perencanaan pembelajaran yang berbasis high order thinking skill. Selanjutnya, apa itu high order thinking skill? High order thinking skill adalah essentially means thinking that take place the higher level of hierarchy of cognitive processing. Jadi adalah bermakna bahwa berpikir yang itu berada level tingkat tinggi pada hierarki proses kognitif seorang manusia, proses kognitif seorang siswa. Jadi level tingkat tinggi. Nah, apa itu? Kita persingkat aja. Kalau dalam taksonomi Bloom itu kita mengetahuinya bahwa ada higher order thinking skill itu mulai dari knowledge, ada comprehension, ada application, ada analysis, ada synthesis, dan evaluation. Yang direvisi itu kan dari proses mengingat, memahami, mengaplikasikan, applying, ada analyzing, menganalisis, mengevaluasi, dan create. Kenapa yang saat ini dari taksonomi Bloom yang baru ini adalah ada aspek creating, yaitu bagaimana orang bisa mengkreasi hal-hal yang baru dari suatu pemahaman tertentu. Gitu. Jadi nanti kalau level hot itu ya level C4 ke atas ini analyze, evaluate, ada create. Jadi ini yang nanti perlu kalian pelajari. Nanti akan saya lampirkan kata kerja operasional dari taksonomi Bloom ini di dalam akan saya sampaikan melalui grup WA. Baik, teman-teman. Selanjutnya, ini ada creating, evaluating, analyzing. Di sini penjelasan dari yang saya sampaikan tadi. Sorry. Ada use information to create something new, design, build, construct, plan, produce, devise, invent. Itu yang tertinggi. Yang kedua adalah evaluating, adalah critically examine info and make judgment. Judge mengambil keputusan, tes menguji, mengkritisi, mempertahankan, mengkritik dan mengkritisi di sini. Ada analyzing, itu adalah take info apart, explore relationship. Dari sini analisis bagaimana kita mengetahui hubungannya, mengambil info dari bagian-bagian tertentu ya. Di sini ada seorang siswa bisa mengkategorisasi, bisa menguji, bisa membandingkan, bisa mengorganize. Di sini analyzing. Nah, dalam kehidupan di masa yang akan datang, di dunia yang haru, termasuk kalian ini, kalian yang akan menjadi tokoh di masa yang akan datang, harus memiliki kompetensi, harus memiliki cara pandang yang tiga ini. Cara pandang analyze, evaluate, create ini dibutuhkan. Pola itu perlu kita bangun mulai sekarang, teman-teman. Baik, selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan RPP berbasis HOT? Ini ada regulasi dasar pengembangan RPP-nya, ada Permendikbud 20 tahun 2016, ada Permendikbud 21 tahun 2016, ada Permendikbud 22 tahun 2016 sampai 2004. Nomor Permendikbud 24 tahun 2016 ini. Nah, ini nanti bisa kalian tracer sendiri di Google ya. Oke. Kita persingkat. Nah, bagaimana cara menyusun RPP kurikulum 13 versi revisi ini, teman-teman? Nah, template ini adalah berisi gambaran terkait dengan bagaimana cara menulis. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas dengan versi kelompok itu. Nah, kalian nanti dalam menyusun mata kuliah ini, dalam menyusun tugas ini, ini sekaligus menjadi tugas akhir dari perkuliahan kita. Jadi nanti selesai penyusunan ini nanti kita akan menyelesaikan, dan saya akan mengambil nilai dari pekerjaan Anda. Ini tugas personal ya. Saya harus bisa mengambil nilai itu dari ini. Dan tolong ini dipahami. Baik. Bagaimana cara menyusun RPP kurikulum tahun 2000 versi revisi? Ini ada acuannya, panduan pengembangan RPP-nya. Nanti akan saya lampirkan juga
apa namanya, materi ini, panduan pengembangan RPP-nya, ada identitas sekolah diisi, nanti identitasnya ditulis di sini, alokasi waktunya, terus kompetensi inti ini bisa kalian silakan lihat di Permendikbud 21 2016 untuk pelajaran untuk SMP dan SMA atau madrasah sanawiyah atau aliyah, kalian nanti lihat di sini. Nah, ini khusus untuk mata pelajaran IPS ya. Mata pelajaran IPS silakan dilihat di sini bagaimana KI dikutip dari Permendikbud, KI mencakup sikap spiritual dan lain-lain. Di sini ada penjelasannya. Ini tujuan apa? Kalau yang kita diskusikan adalah tujuan pembelajaran dari yang kemarin. Yang selanjutnya adalah KD IPK. Di sini ada Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Jadi nanti kalian juga perlu untuk mempelajari ini. Tujuan pembelajaran silakan dipilih di situ bagiannya seperti apa. Materi pembelajaran. Nah, oh ya, nanti jangan khawatir, nanti saya juga akan melampirkan contoh RPP yang sudah ada, contoh RPP-nya dan kalian bisa kalian bisa melihat itu sebagai inspirasi untuk mengerjakan tugas ini. Jadi metode pembelajaran, media pembelajarannya seperti apa, sumber belajar di sini, seperti apa, ada beberapa buku, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Nanti silakan dilihat di contoh dan penilaian hasil belajarnya seperti apa, ada di contoh juga. Itu sebagai panduan dalam pekerjaan. Materi ini akan saya lampirkan di dalam melalui grup WA nanti. Itu teman-teman. Terus terkait dengan contoh nanti yang akan saya lampirkan itu adalah contoh ini. Contoh ini ada contoh tugas yang saya kasih judul suplemen. Nah, meskipun ini mata kuliah yang berbeda, nanti kalian bisa membuat ini. Nah, silakan nanti dilihat, disesuaikan sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Diingat mata pelajarannya IPS dan sebisa mungkin kalian cukup membuat ini kan cukup satu mata pelajaran dari RPP untuk satu ini 2 pertemuan kayaknya. Serius. 1 kali pertemuan 2 kali 45 menit. Contohnya cukup 1 kali pertemuan saja. Jadi sebisa mungkin kalian jangan sama nanti antar teman, jangan sama. Saya kira itu teman-teman tutorial, bukan tutorial ya, arahan untuk perkuliahan kita dan semoga kalian semuanya diberikan kekuatan. Jadi pada kesempatan hari ini saya tidak akan menyampaikan secara langsung, tapi cukup melihat video ini biar bisa diulang-ulang karena kalian memiliki kewajiban untuk mengerjakan ini dalam kita kumpulkan setelah Lebaran nantilah. Kita kumpulkan setelah Lebaran dan kita akan berjumpa lagi setelah Lebaran nanti. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi saya yang telah menemani kalian dalam beberapa pertemuan ini, 1 semester ini, barangkali ada kesalahan, barangkali ada kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Yang biasa tak gojlok-gojlok itu saya mohon maaf dan kita bisa diberikan keberkahan dari bulan Ramadan dan sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kefitrahan, kita menjadi sosok manusia yang kembali fitrih dan suci. Saya kira cukup sekian dan sampai jumpa setelah Lebaran nanti dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.